Suara auman harimau itu bergemuruh dan masuk ke dalam jiwa semua orang yang ada di dalam aula. Xiaoyan lantas mengubah tinjunya ke telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat bergerak sehingga akhirnya hantaman dua kekuatan dahsyat itu pun tidak terhindarkan lagi. Tinju Xiaoyan yang keras menghempas ke tanah membentuk lubang setinggi 10 kaki. Sebelum tubuhnya stabil, dia sedikit menoleh hanya untuk melihat lingkaran garis merah darah. Untung saja saat ini dirinya masih berada di dalam lingkaran. Di sini Xiaoyan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun panas yang membakar di dalam matanya menjadi lebih kuat. Dia menatap Cao Ying dan berkata, "Apakah kamu ingin menyerangku lagi?" Nampak Xiaoyan membentuk segel di tangannya. Lalu kekuatan spiritual yang melonjak pun langsung berkumpul di tangannya. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit ketika dia melihat segel tangan Xiaoyan. Ekspresi kaget muncul di wajahnya karena untuk pertama kalinya melihat gerakan segel tangan Xiaoyan itu sedikit lambat seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel di tangan Xiaoyan sedang dibentuk, kekuatan spiritual yang megah dan meresap di sekitarnya dengan cepat dikumpulkan di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat yang samar-samar terbentuk di sekitar telapak tangan Xiaoyan. Namun jejak telapak tangan ini terbentuk sedikit ilusi jika dibandingkan dengan miliknya. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan untuk mengingat semua segel tangannya. Di dalam hatinya Cao Ying berkata, dalam waktu sesingkat ini dia dapat melakukannya. Tentu saja hal ini membuatnya merasakan ketidakpercayaan yang begitu besar. Selain itu, Xiaoyan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tetapi dia juga bisa menggunakannya setelah sekali melihatnya. Cao Ying teringat ketika dia melatih teknik segel itu untuk pertama kalinya, dia telah berlatih dalam waktu yang cukup lama sebelum dia mampu secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dengan segel jari. Namun pada saat ini Xiaoyan mampu melakukan ini setelah beberapa menit saja, yang mana hal semacam ini bahkan dia yang dikatakan memiliki bakat luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan pemuda tersebut. Lalu secara tiba-tiba badai spiritual besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiaoyan. Setelah itu telapak tangannya yang misterius didorong ke depan. Jejak telapak tangan tak terlihat itu membawa beberapa kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Nampak semua penonton di aula besar merasa begitu gelisah. Hal ini karena mereka dapat merasakan tekanan yang begitu besar dari serangan yang akan Xiaoyan lepaskan. Hantaman dua kekuatan besar menciptakan ledakan besar di atas arena, sehingga membuat aula besar nampak bergoyang. Cukup banyak orang merasakan rasa sakit yang menusuk jiwa mereka. Saat ini lantai arena benar-benar hancur menjadi serbuk debu yang terbang ke segala arah. Saat ini nampak sosok manusia yang begitu menyedihkan masih berdiri tegak di atas arena pertarungan. Setelah itu banyak mata langsung mengarah ke arena yang telah hancur. Nampak Cao Ying berada dalam jarak kira-kira 30 kaki di depan Xiaoyan. Gadis ini terlihat baik-baik saja, bahkan pakaian di tubuhnya masih tampak bersih. Namun saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius, matanya tak berkedip saat dia menatap Xiaoyan di depannya. Dari penampilan keduanya, sudah jelas Xiaoyan dirugikan yang sudah mundur beberapa langkah. Cao Ying akhirnya menghela napas lega setelah melakukan pertarungan yang begitu beradrenalin tinggi. Setelah itu dia melayangkan matanya untuk melihat sekeliling. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Serangan telapak tangan ini benar-benar dapat merusak tempat tersebut. Gadis ini berkata, "Aku telah berhasil menang." Cao Ying menghela napas lembut, dia dengan elegan berdiri. Sementara Xiaoyan nampak sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata barusan. Dia pun segera berdiri dan secara kebetulan menampakkan garis merah di belakangnya. Meskipun dia telah menerima serangan 3 telapak tangan Cao Ying, tetapi serangan itu tidak membuatnya keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, Xiaoyanlah yang menang pada pertandingan tersebut. Ekspresi dari anggota keluarga Cao telah menjadi jauh lebih kaku. Mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini benar-benar beruntung. Wajah Cao Dan menjadi hijau saat dia dengan lembut mengutuknya. Cao Xiu berkata bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Selain Cao Ying, tak satu pun dari anggota generasi muda di dalam keluarga Cao bisa berselisih dengannya. Ia melanjutkan, ini hanya pertukaran awal saja.
Jika mereka bertemu selama pertemuan pil, Xiaoyan mungkin tidak bisa mengalahkan Cao Ying lagi. Nampak ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Cao Xiu tersebut. Hal ini karena dia pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Ye Zong dan Xinlan di kursi keluarga Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan karena penampilan Xiaoyan selama pengujian begitu sempurna. Saat ini mereka bahkan merasa tidak percaya, karena ini pertama kalinya keluarga Ye memenangkan ketiga bagian dari tes yang diadakan. Hasil ini kemungkinan sesuatu yang klan Ye baru peroleh selama puncak kejayaan mereka. Xiao Yixian dan Tian Hao tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari mereka berdua. Mata Xiao Yixian yang cantik segera meluncur ke punggung pemuda kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Kepercayaan diri semacam ini penuh dengan aura yang memungkinkan Xiaoyan dipenuhi pesona yang sangat memikat. Di sini Xiaoyan berkata, "Nona Cao Ying, terima kasih karena bersikap lunak padaku. Jika kamu benar-benar menyerang dengan telapak tangan lainnya, aku mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya." Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Cao Ying. Nampak gadis ini tertawa, dengan suara yang jelas dia berkata, "Rupanya kamu secara diam-diam ingin mempelajari segel tangan spiritual milikku." Xiaoyan tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar langsung perkataan Cao Ying barusan. Xiaoyan berkata bahwa segel tangan spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Walaupun skill itu bukan kelas yang sangat tinggi, namun untuknya yang belum pernah berlatih skill jiwa, tidak diragukan lagi itu adalah harta yang langka, yang mungkin akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki sejumlah besar emas untuk menukarnya. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiaoyan merasa malu. Dia dengan lembut menggeser langkah kakinya dan berjalan ke sisinya. Mata indahnya menatap wajah Xiaoyan. Saat ini dia dengan gemoy tertawa dan berbisik, "Jika Tuan Xiaoyan punya waktu, mungkin kita bisa bicara secara pribadi dan melakukan beberapa pertukaran." Karena Xiaoyan berhasil secara diam-diam mempelajari segel tangan spiritual dan kali ini Cao Ying telah mengalami kerugian kecil. Karena itu dia ingin menemukan kesempatan untuk membalasnya. Cao Ying tidak peduli ketika dia melihat jawaban Xiaoyan. Ketika kontak ini dia telah mendapatkan pemahaman sederhana tentang karakter Xiaoyan yang benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti orang di depannya ini tidak akan mudah dijatuhkan dengan kecantikannya seperti orang lain. Karena kompetisi alkemis di Menara Pil akan segera dimulai, Cao Ying berharap semoga dirinya dan Xiaoyan akan bertemu lagi. Gadis ini perlahan melangkah pergi meninggalkan tempat itu dengan gaya sedikit malas namun juga nampak sedikit angkuh. Lalu cerita pun bersambung.